privasinya itu tinggal, jadi nggak sama dengan privasi antara sama masyarakat. Selanjutnya kita bahas search of legal protection. Ini ada perlindungan privasi di Amerika Serikat, ada konstitusi, stud data, dan common law. Konstitusi itu ada di Fourth Amendment, itu melindungi warga dari penggeledahan yang tidak wajar, tetapi hanya berlaku pada sektor publik namun mengatur tindakan atau tindakan pemerintah. Yang kedua itu statuta atau electronic communication privacy act di tahun 1986 mengatur akses dan intersepsi komunikasi elektronik, namun perlindungannya itu terbatas karena hanya berlaku pada pesan yang masih dalam proses peminjaman interaktif serta memberikan pengecualian untuk kepentingan bisnis dan persetujuan karyawan. Dan terakhir ada common law atau instruction institution. Perlindungan diberikan melalui court institution, yaitu ketika seseorang secara sengaja dijasa mengganggu ranah pribadi orang lain dengan cara yang dianggap tidak wajar. Nah, di sini ada contoh kasusnya yang pelanggaran privasi di AS itu dihukum melalui reasonable expectation of privacy, di mana itu apakah seseorang itu wajar mengharapkan privasinya dihormati. Dan di tempat kerja, ekspektasi privasi karyawan itu otomatis hilang atau berkurang jika menggunakan perangkat kantor atau sudah ada pemberitahuan terkait monitoring dari perusahaan. Dan di sini ada 3 contoh kasus yang meregistrasikan tentang pelanggaran privasi. Di sini ada contohnya City of Orlando versus Ford. Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa audit pesan teks pada perangkat milik pemerintah diperbolehkan karena dilakukan untuk bertujuan dengan pekerjaan, meskipun sebelumnya terdapat janji bahwa pesan itu tidak akan diperiksa. Yang kedua ada City versus Pillsbury, itu pengadilan memutuskan bahwa karyawan itu tidak memiliki ekspektasi privasi terhadap email yang dikirim melalui pesan perusahaan, meskipun perusahaan sebelumnya memberikan jaminan keahlian. Dan terakhir ada Lake versus California. Oh ya udah catatan masuk ya. Terhadap data digital dan perangkat pribadi. Saya aja bawa. Privasi dalam konteks teknologi modern. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana privacy dalam lingkungan perkataan global. Jadi untuk teman-teman menyeimbangkan nilai-nilai etika dan juga bagaimana perkataan secara global itu mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisa menerapkan prinsip etika, itu harus dikombinasikan dengan prinsip etika global
Ini jumlah mahasiswanya berapa? Jumlah mahasiswanya. Nah, kalau gitu caranya bagaimana agar tidak agar tidak melakukan perilaku yang melakukan praktik itu, perusahaan itu bisa menerapkan 4 prinsip etika yang pertama adalah transparansi. Jadi pengguna tahu data apa saja yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Dan yang kedua harus melalui persetujuan. Jadi data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan itu harus mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang terlibat atau
Ya, stop dulu. Nah, tadi sudah dibahas oleh kelompok mengenai etika dalam IT. Nah, kita tahu bahwa sekarang kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat nyata atau signifikan yang dialami oleh umat manusia, atau sering juga disebut perubahan dari era globalisasi menuju ke era milenium, atau sering juga disebut sebagai perubahan terhadap industri 5.0, di mana perubahan ini ditandai dengan adanya percepatan informasi yang kalian terima. Contoh, dalam hitungan detik atau dalam hitungan hanya beberapa waktu saja, dengan cepat kalian bisa mendapatkan informasi. Sehingga, nah contoh, kalian ingin mendapatkan suatu materi tambahan, kalian bisa menggunakan aplikasi artificial intelligence, entah itu Gemini, ChatGPT, atau dalam bentuk dolar dan lain sebagainya. Dengan hitungan detik, kalian bisa mendapatkan berbagai informasi yang begitu cepat, baik informasi mengenai wawasan atau pengetahuan, informasi mengenai perkembangan dari suatu negara, termasuk dalam hukum, sosial, politik, ataupun misalnya kalian menggunakan media sosial atau medsos, di mana kalian bisa dihubungkan oleh teman, keluarga, saudara yang terhalang oleh batasan atau wilayah, dan dapat dipertemukan melalui kemajuan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi yang kalian genggam di tangan ini, maka kalian bisa menghubungkan antara satu teman dengan teman lain atau kerabat dengan begitu cepat. Artinya apa? Artinya perubahan teknologi ini membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan. Namun bukan berarti berjalan dengan mulus, tapi ada permasalahan yang timbul. Yaitu apa? Bagaimana pengguna teknologi informasi suatu negara ataupun dengan negara lain ini bisa digunakan secara baik, tidak merugikan antara user atau satu pengguna terhadap teknologi informasi terhadap pengguna teknologi informasi yang lain. Nah, apa permasalahannya? Terkadang timbul suatu permasalahan karena akibat adanya privasi. Seperti apa privasi? Terkadang sulit membedakan antara privasi atau tidak. Misalnya, ketika masuk sebuah komentar. Nah, terkadang kan namanya manusia berbagai sifat dan karakter, betul tidak mengenai komentar. Ada yang komentarnya dengan bahasa yang baik, ada komentarnya dengan bahasa yang vulgar. Misalnya mengkritisi suatu kebijakan pemerintah, misalnya contoh dengan perkataan mohon maaf, ibu, tolol, dan lain sebagainya. Nah, disinilah timbul permasalahan terhadap nilai etika terhadap teknologi informasi mengenai privasi. Nah, selanjutnya bagaimana batasan-batasan privasi dalam etika? Terkadang juga bisa menimbulkan batasan yang kabur. Contohnya apa? Terhadap nilai etika yang batasannya bisa menjadi kabur atau tidak memiliki sebuah pengertian yang jelas, menjadi sebuah nilai batasan etika dalam privasi. Seringkali kita sebagai pengguna teknologi informasi, sosial media rupanya apa? Misalnya saking senang, saking bahagianya suatu momen, misalnya apa nih? Kalian misalnya mendapatkan suatu hadiah, atau wisuda. Nah, seringkali kita lupanya apa? Misalnya contoh nih, sertifikatnya kita foto semua. Nah, sampai nomor registrasinya kita foto, kita upload. Padahal ini dalam hal privasi terkadang bisa memancing sebuah nilai kejahatan yang digunakan sebagai bentuk penyimpangan dalam teknologi informasi dalam etika. Seperti apa? Seperti apa? Ijazah yang kalian foto secara lengkap dengan nomor registrasi bisa digunakan untuk merubah nama yang kalian miliki, sehingga digunakan sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai data atau pemalsuan. Nah, sehingga nanti ijazah kalian itu bisa digunakan oleh orang lain dalam bentuk pemalsuan data. Nah, oleh sebab itu dalam etika teknologi informasi, privasi itu harus hati-hati. Contoh,
Misalnya kalian merasa senang, bahagia ketika tabungan kalian sudah tabung dengan rajin selama 5 tahun misalnya, sudah sampai ratusan juta, katakan contoh. Tiba-tiba lupa, namanya orang bahagia itu lihat di foto lah rekening tabungan. Nah, lalu beserta kartu debitnya. Nah, ini bisa memancing sebuah nilai kejahatan dalam hal privasi seperti apa? Nah, nomor kartu, nomor rekening, nah bisa dilacak untuk dijadikan upaya dalam pembobolan. Terhadap apa? Terhadap rekening yang kalian miliki. Nah, lalu apa lagi? Dalam hal privasi, kalau dulu dalam privasi penipuan seperti apa? Selamat siang, ayah Anda atau ibu Anda sedang sakit, masuk rumah sakit, membutuhkan dana sekitar 5 juta, tolong segera transfer, atau ada WA masuk atau SMS. Kalau dulu yaitu apa? Mama sedang sibuk, tolong segera kirimkan pulsa. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga apa? Ini dalam privasi, oleh sebab itu harus carefully, hati-hati sebab bisa digunakan sebagai tindak kejahatan dalam teknologi informasi. Nah, seperti penipuan yang digunakan melalui jalur SMS secara WhatsApp. Nah, seperti apa bentuk contohnya di dalam WhatsApp? Nah, kalau WhatsApp zaman dulu masih menurut saya kurang canggih. Kurang canggihnya apa? Cuma perkataan, misalnya adik Anda masuk rumah sakit membutuhkan dana, atau tengah malam jam 12, namanya orang di dokter jam 12, kadang-kadang dalam keadaan ngantuk. Kalau ngantuk apa? Orang logika akal sehatnya akan berkurang. Nah, sehingga apa? Pada saat mendengar panik tanpa berpikir analisis panjang, langsung panik duluan. Misalnya, adik Anda masuk ke polisi, habis nabrak orang, kalau nggak ditolong sekarang bisa masuk penjara. Nah, namanya orang dalam keadaan ngantuk pasti akan panik. Di rumah sakit mana? Di kepolisian mana? Di resort misalnya Tanah Abang. Tapi harus ada tebusan 25 juta. Kalau nggak dikirim akan diproses pengadilan. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, dalam hal teknologi informasi, etika perlu mendapatkan nilai perhatian. Nah, lalu apa lagi? Supaya nantinya kita bisa menggunakan teknologi informasi dengan tepat, misalnya contoh media sosial. Nah, apa yang perlu kita lakukan nih? Nah, pasti saya percaya di antara semua mahasiswa gak mungkin ada yang gak main media sosial. Paling tidak minimal satu lah, betul tidak? Entah itu dalam bentuk FB misalnya, atau dalam bentuk live, atau dalam bentuk IG, atau misalnya dalam bentuk apa tuh yang sekarang diganti, yang dulunya Twitter sekarang semuanya X. Nah, lalu ada dalam bentuk apa lagi? TikTok dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi secara wise atau boleh dikatakan bijaksana dalam penerapan nilai etika? Nah, ada yang mau kasih pendapat nih? Nah, bagaimana kita menggunakan teknologi informasi secara wise, bijaksana, agar nantinya teknologi informasi kita yang digunakan tidak disalahgunakan? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, jangan lupa, yaitu apa? Nah, walaupun itu merupakan akun yang Anda miliki secara pribadi, jangan mengupload atau memancing sesuatu hal yang bersifat sangat rahasia. Nah, seperti apa? Nomor rumah, nomor rekening, tabungan di foto, ijazah lengkap semua tanpa dikabulkan, nomor register masuk semua di-upload. Itu memancing pemalsuan suatu data. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Fotolah garasi rumah. Cuy lagi beli mobil baru nih, foto perfect. Nah, ini hati-hati memancing, sebab kalau nggak tahu nomor rumah sekian, daerah ini rumahnya ini, nah dia bisa melacak melalui internet.
bagaimana kondisi keamanan lingkungan setempat. Nah, itu bisa digunakan sebagai ajang kejahatan seperti perampokan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu harus wise. Lalu apa lagi? Nah, profil yang Anda miliki jangan terbuka secara luas, diisi lengkap. Nah, dari nomor WhatsApp, sampai misalnya dimasukin data pribadi seperti nomor ATM, kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, ini juga memancing kejahatan. Kalau orang melakukan kejahatan, asik nih ada data nih, lumayan bisa dilacak. Nah, kalau orang ngerti IT dengan baik, ini bisa dimanfaatkan untuk pembajakan dari suatu data atau pengambilan alih dari suatu data. Lalu apa lagi? Jangan lupa namanya akun yang Anda miliki harus ketika digunakan di tempat umum, misalnya di warnet. Nah, jangan lupa di closing. Kenapa? Kita nggak tahu sesudah kita apakah orangnya baik, wataknya atau tidak. Bisa aja sesudah kita lupa menggunakan di media umum, kita nggak closing, apa bisa dimanfaatkan. Misalnya contoh, akun yang Anda miliki dalam Facebook diambil alih, dihubungi dihubungi teman satu persatu dengan alasan udah lama nih nggak ketemu, boleh nggak mau pinjam uang? Nah, dengan pakai nama Anda. Nah, untuk apa? Untuk digunakan dalam hal penipuan meminjam uang, tapi merusak nama seseorang. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Jangan sembarangan akses kamu menerima pertemanan. Nah, nggak jelas ini teman siapa, akunnya udah pakai akun fake. Nah, jadi harus hati-hati dalam hal menerima pertemanan. Kenapa dalam etika menerima pertemanan harus hati-hati? Karena dalam dunia IT, nah, kita banyak serigala berburu domba. Tahu? Dari luar topengnya manis, di dalamnya penuh dengan kejahatan. Nah, oleh sebab itu berhati-hati. Istilahnya apa? Waspadalah, karena kejahatan bukan ada niat pelaku, tapi juga adanya kesempatan. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu dalam penggunaan teknologi informasi dalam hal etika, ini ada dasar nilai teorinya yang tadi sudah dijelaskan kelompok. Nah, masih ingat dasar teorinya ada yang bersifat utilitarian. Apa nih utilitarian? Yaitu kepentingan bersama. Jadi penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan bersama, baik Anda maupun saya. Untuk apa tadi? Mencari informasi. Lalu apa lagi? Untuk entertainment, liburan, lalu untuk hiburan. Lalu apa lagi teknologi informasi? Untuk pengembangan diri, seperti Anda mengikuti seminar yang diadakan secara online, webinar, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu apa? Kalau berdasarkan teori utilitarian, nah, ketika ada yang melanggar berdasarkan nilai etika bermanfaat, berarti apa? Bisa ditindak karena berdasarkan pendekatan utilitarian. Lalu ada deontologi. Ada yang tahu deontologi? Seperti apa nih deontologi? Dari kata deontos, yaitu nilai etika. Ada yang tahu deontologi? Nilai etika berdasarkan hak dan kewajiban. Ketika Anda menggunakan teknologi informasi, maka hak Anda apa? Bisa memiliki akun, mencari informasi, bisa untuk memiliki lalu sharing terhadap berita atau memposting. Lalu apalagi hak Anda? Bisa untuk memanfaatkan teknologi untuk berbagai kepentingan, menambah wawasan, pengembangan diri, entertain, dan lain sebagainya. Namun ada kewajiban juga dalam teknologi informasi, ada, yaitu apa? Menghargai, menghormati pengguna dari teknologi informasi yang lain, tidak melakukan kejahatan dalam internet. Lalu apa lagi? Tidak melakukan pengambilan data, pencurian data, dan lain sebagainya. Lalu ada virtu. Ada yang tahu virtu?
sifat, karakter, atau kebijakan. Seperti apa? Teknologi informasi itu membawa kebijakan. Kebijakan seperti apa? Menambah pengetahuan, menambah wawasan, memberikan informasi, dapat digunakan sebagai hiburan, dapat digunakan untuk peningkatan pengembangan diri atau dinamakan kompetensi. Melalui apa? Melalui misalnya webinar, pelatihan yang bersifat elektronik, atau penyediaan informasi yang bersifat tutorial atau edukasi yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu apa? Dalam virtu teori ini mengatakan bahwa penggunaan teknologi informasi ini harus secara bijak. Nah, ini dia, secara bijak. Nah, oleh sebab itu diperlukan nih perlindungan terhadap penggunaan teknologi informasi. Kira-kira apa peranan dari government? Nah, peranan dari government, tahu government? Yaitu pemerintah. Nah, terhadap warga negaranya atau perlindungan terhadap pengguna IT. Nah, apa nih bentuk perlindungan terhadap pengguna IT apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan nilai IT? Nah, apa peranan government? Kira-kira pemerintah. Iya, adanya payung hukum sebagai bentuk perlindungan. Sehingga kalau ada payung hukum ini apa? Bisa ditindak berbagai tindakan kejahatan sesuai dengan kesalahan yang akan dibuktikan. Nah, kalau di Indonesia apa? Itu undang-undang IT. Iya, dalam bentuk regulasi, dalam bentuk ketentuan aturan-aturan yang berlaku, yang diatur dalam bentuk pasal maupun dalam ayat. Nah, seperti apa contohnya? Seperti dalam teknologi informasi tidak diperkenankan melakukan pencurian data. Lalu apalagi selain pencurian, pembajakan. Lalu apalagi penyadapan. Kecuali kepada pihak-pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dikecualikan untuk apa? Mencari dan menganalisis bukti-bukti. Nah, ini diperbolehkan. Misalnya contoh untuk mengungkapkan tindak kejahatan, polisi cyber menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk membongkar sindikat kejahatan dengan WhatsApp, WA-nya yang disadar. Nah, ini diperbolehkan. Untuk apa? Mengungkapkan nilai kejahatan, karena di Indonesia apa? Azas hukumnya apa? Praduga tidak bersalah. Nah, ini dia. Nah, lalu lagi perlindungan pemerintah, jangan lupa kalau di Indonesia ada cyber police. Nah, apa tujuan di cyber police? Di Indonesia dibentuk kepolisian cyber sebagai nilai kesatuan yang dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, apa tujuannya nih dibentuk cyber police? Habisin anggaran, Pak. Apa gunanya cyber police? Oke, melakukan pengawasan, kontrol, menerima berbagai pengaduan-pengaduan dari masyarakat ketika masyarakat itu mengalami kerugian dalam IT seperti penipuan, pembobolan rekening, kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, terkadang dalam teknologi informasi, nah, walaupun kita sudah menggunakan dengan baik, tetap saja berbagai kejahatan dimungkinkan terjadi atau penyimpangan dalam penggunaan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan nilai etika. Nah, seperti apa nih bentuk kejahatan-kejahatan yang ada di dunia IT atau cyber? Nah, yang sekarang sedang marak di negara-negara berkembang nih. Nah, orang organisasi misalnya software Windows sudah capek-capek menetapin anggaran, meneliti berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, lalu sudah ngadain riset,
di Manggar 2 digodok dijual 40.000, 50.000. Nah, ini kan merugikan perusahaan udah capek pikir, keluar tenaga, biaya, tim ahli untuk mengembangkan suatu produk. Nah, itu kan tidak mudah, butuh effort. Nah, berarti apa nih kejahatan dijual di Manggar 2, tracknya dibuka, pembajakan software. Lalu seperti misalnya kalian punya karya tulis, lupa ketika main di internet secara umum. Nah, kalian buka misalnya di tempat rental pengetikan, kalian tidak delete. Nah, tiba-tiba karya tulis yang kalian sudah miliki, kalian buat berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kalian mengumpulkan literasi. Nah, daftar pustaka agak mudah, butuh tenaga, tiba-tiba diambil orang. Nah, pernah tuh sampai viral, ada orang skripsi, udah capek-capek buat segala macam di tempat pengetikan, dibaca orang, lalu skripsinya diambil dan diakui sebagai judul dari orang tersebut. Nah, berarti kan tindak kejahatan. Nah, dalam IT berarti apa namanya? Ya? Boleh ulang? Kira-kira apa tindak kejahatan contoh seperti tadi? Oke, plagiarisme atau pencurian terhadap informasi. Lalu kalian punya Facebook. Nah, ini kelemahan Facebook atau media teknologi informasi. Karena pun kalian jarang digunakan, paspornya jarang dirubah, tiba-tiba ada yang menggunakan. Nah, diperkenalkan teman satu persatu, bro, kabarnya, bagaimana kabar hukum, belum pakai bravo, biasanya ngomong formal banget. Nah, ya lagi berapa, gue lagi butuh bantuan nih, lagi ngalamin musibah. Nah, aku kakak saya sama orang tua semua sakit di Oknam, butuh dana 5 juta, bisa gak perlu ditransfer? Berarti deh nanti ada 2 bulan lagi. Nah, pada saat ditelepon, enggak, gue nggak ngomong gitu. Ini ada WA-nya, wah berarti ada yang pakai Facebook saya nih. Nah, berarti apa? Hacking atau penyadapan. Nah, dan lain-lain. Oleh sebab itu dalam teknologi informasi perlu juga memperhatikan hak kekayaan intelektual atau hak properti, hak kekayaan intelektual. Seperti apa nih hak kekayaan intelektual dalam IT? Ada yang mau ngasih komentar? Hak kekayaan intelektual. Kalau di Indonesia disebut sebagai haki. Kalau di luar negeri property right. Nah, apa nih? Kira-kira? Aduh, yang tembung dulu. Masih panjang. Nah, ibaratnya sinetron 100 episode ini. Nah, apa nih property right? Yaitu apa? Melindungi hak cipta. Contoh, kalian mau hak ciptanya diambil? Udah capek-capek kayak tadi bikin skripsi, ngolah data semua. Nah, pura-pura dengan wajah manis, innocent, tahu innocent tidak berdosa. Nah, samperin, udah makan belum? Bro, teman lama, udah skripsi ya, coba dong lihat. Oh, cuma gini dong. Boleh nggak gua ambil data? Enggak, nggak ada apa-apain, cuma buat lihat formatnya. Nah, padahal dalam tanda kutip udah dibalik bakwan. Nah, itu apa? Skripsi kalian diambil semua, diakui, dirubah kalimatnya segala macam, diparafrase. Nah, semuanya idenya murni dari teman kamu. Nah, berarti apa? Ini dia melakukan
pelanggaran terhadap kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan sebagai diakui milik pribadi, hasil saya padahal bukan. Nah, ini dia. Oleh sebab itu perlu dilindungi hak cipta berupa apa tadi? Berupa suatu karya, produk. Seperti tadi hasil pemikiran Anda berdasarkan penelitian, menulis karya ilmiah, lalu apa lagi? Menghasilkan sebuah software, lagu. Nah, lalu apa lagi? Berbagai produk yang lain itu perlu mendapatkan nilai perlindungan. Oke, saya stop dulu sebelum saya serahkan ke kelompok lagi. Nah, akhirnya kelompok sudah gelisah. Nah, kalau begitu, paling tidak kita sebagai pengguna ada aware. Aware itu apa sih? Rasa kepedulian. Bagaimana melindungi terhadap nilai kejahatan. Paling tidak mengurangi adanya kesempatan terhadap kejahatan dalam teknologi informasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih? Nah, ini yang kebiasaan kita lakukan apa? Jangan sembarangan colok USB sembarangan tuh. Nah, karena kalau di tempat umum berbahaya file-file yang kita miliki seperti file yang bersifat private, misalnya proposal, lalu bersifat misalnya data laporan keuangan perusahaan, lalu perencanaan dokumen strategi perusahaan. Nah, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Bisa diambil alih oleh orang lain. Nah, diakui. Nah, sehingga pengembangan perusahaan gagasannya bisa dicuri. Nah, lalu apa lagi? Nah, sama seperti kalian mahasiswa, jangan sembarangan colok tuh. Sembarangan colok. Udah capek-capek bikin tugas. Nah, tugasnya berapa? Materinya sama. Wah, sama nih. Akhirnya karena dia maju duluan, dia di kelas lain, diam-diam di copy paste dimasukin ke flash disk sendiri. Nah, diakui, Pak, saya sudah selesai tugas-tugasnya bagus. Pas dilihat, kelompok berikutnya mau maju di kelas lain dengan dosen yang lain. Nah, dilihat, kok sama di kelas ini? Baca gak? Enggak, Pak, benar serius. Nah, ini dia. Hati-hati dalam cyber threat. Oleh sebab itu, pencegahannya apa? Jangan sembarangan untuk memasukkan data seperti flash disk yang kalian miliki. Nah, oleh sebab itu, ketika misalnya terpaksa kalian menggunakan di tempat umum seperti rental pengetikan, apa segera delete. Nah, tinggalkan hapus jejak. Lalu apa lagi? Jangan lupa namanya komputer, laptop, tablet yang kalian miliki apa? Jangan malas untuk mengupdate antivirus. Antivirusnya satu aja gratis, sudah gratis. Produknya cuma semacam lagi misalnya. Nah, apa yang terjadi? Udah satu antivirusnya, malas diupdate. Nah, apa nih? Memudahkan untuk melakukan kejahatan dalam teknologi informasi karena antivirusnya satu berarti mudah di-veritas. Kalau veritas disusupi dengan berbagai virus, mudah untuk diketahui privasi kalian. Nah, seperti lokasinya di mana dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi bentuk pencegahan yang bisa kita lakukan? Mengupdate antivirus, jangan sembarangan untuk memasukkan data ke tempat yang umum. Nah, ini dia yang ketiga. Kadang kita manusia lupa. Lupanya apa? Mentang-mentang ada wifi gratis, asik. Main masukin aja, Bang. Wifi gratisnya apa? Nama wifi-nya sama, nama sandinya apa? Jangan lupa nih, jangan mentang-mentang gratis enak. Ada beberapa tempat itu bisa menyadap dari isi handphone yang kalian miliki. Nah, ini dia. Nah, sebab itu hati-hati dalam penggunaan wifi gratis. Nah, lalu apa lagi pencegahannya yang bisa kita lakukan? Kira-kira
seumur hidup. Nah, nggak pernah diganti, nggak pernah diupdate. Udah gitu, paspornya gampang lagi dibobol, yaitu apa? Cuma tulisan misalnya Jakarta 12345. Nah, seringkali kan orang males. Nah, ini mudah sekali untuk dibobol, untuk digunakan dalam hal pencurian dan penyadapan data yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan sebelum saya serahkan kelompok? Kalau nggak ada, ya kelompok lanjutkan. Selanjutnya adalah branding terus atau penciptaan dan isu. Ini adalah mengembangkan kepentingan perusahaan dan karyawan. Perusahaan memiliki hak untuk melindungi bisnis, memastikan produktivitas. Karyawan juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan kebebasan pribadi. Oke. Etis harus menempatkan transparan, profesional, dan persetujuan jelas. Transparan itu karyawan tahu mereka dimonitoring dan profesional, tidak berlebihan, dan bertujuan jelas untuk tugas dan mengawasi sadar. Selanjutnya ada regulation of work behavior. Jadi aturan atau kebijakan perusahaan yang mengatur gerak pekerja dan jam kerja. Jadi perusahaan itu percaya bahwa aktivitas pribadi pekerja itu tetap dapat mempengaruhi reputasi, lingkungan kerja, dan hubungan antar pegawai di dalam perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan membuat aturan tertentu terhadap kehidupan pribadi pekerja meskipun di luar tempat kerjanya. Tujuannya itu menjaga reputasi dan citra perusahaan, kedua menjaga profesionalisme pekerja, yang ketiga mengurangi konflik di lingkungan kerja, yang terakhir menjaga keamanan dan kenyamanan perusahaan. Oke, bentar. Nah, misalnya contoh ayah kalian punya perusahaan, punya pabrik. Nah, lalu sudah memberikan perhatian yang layak kepada karyawan. Nah, kira-kira boleh nggak memonitoring terhadap pekerja tempat di mana usaha ayah kalian ini? Boleh nggak? Boleh. Nah, asalkan apa? Misalnya ada bentuk pengawasan yang seakan-akan pekerja boleh tanda kutip, yaitu hak daripada privasinya seakan-akan hilang. Nah, kenapa diperbolehkan kira-kira ini? Ayo, nah, coba nih kenapa diperbolehkan kira-kira? Misalnya di kantor BNI, Mandiri, atau di Toyota, nah, suka dipantau. Nah, kenapa itu diperbolehkan? Katanya privasi, Pak. Tapi kok dipantau? Nah, bukan disetujui dari beberapa pihak, yaitu apa? Pemantauan ini dilakukan untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas, mendorong daripada kinerja dan performa. Nah, ini diperbolehkan asalkan apa? Tidak melanggar ketentuan dari undang-undang IT dalam hal batasan-batasan hak privasi. Seperti apa? Contohnya, kalau di ruang kerja terbuka ini, boleh nggak pasang kamera CCTV? Boleh. Tapi kalau di kamar mandi, nah boleh kali? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalian bisa marah. Apa pun ada dasar alasannya. Kalian bisa mengajukan dasar alasannya pasal berapa bahwa undang-undang IT yang mengatakan bahwa hak privasi itu boleh dipasang CCTV, yaitu di kamar mandi, pasal berapa, ayat berapa. Nah, ini dia. Kalian boleh mengajukan keberatan tuntutan. Nah, lalu apa lagi? Kalau misalnya kalian punya usaha, nah, misalnya usaha toko berupa toko komputer, kalian pasang tuh CCTV, apa tuh? Mengapa itu dilakukan? Nah, untuk mencegah terjadinya nilai kejahatan. Seperti contohnya namanya manusia, kita nggak tahu sifatnya. Mungkin di depan bosnya baik, di belakang belum tentu. Di depan pemilik usaha baik, tapi di belakang belum tentu. Oleh sebab itu apa? Perlu pengawasan. Seperti apa pengawasan? Di tempat-tempat tertentu, misalnya gudang, disimpanlah CCTV supaya mencegah terhadap pencurian dalam hal
Oke, sebentar. Nah, kita juga perlu bertindak secara tepat terhadap penggunaan teknologi informasi atau handphone yang kalian genggam. Seperti apa? Nah, seperti contoh, ketika kalian berada di suatu tempat, berarti apa nih? Walaupun kalian misalnya ada masalah dengan teman, ribut melalui handphone pada saat seminar. Nah, apa yang terjadi? Harus bersifat dalam etika, harus bersifat bijak profesional. Yaitu apa? Ketika ada masalah konflik pribadi misalnya dengan teman, sahabat, rekan kerja, yaitu apa? Ya, kita harus bisa pisahkan, namanya di tempat umum seminar, jangan mengganggu ketertiban. Lalu apa lagi? Nah, walaupun ini handphone Anda miliki, Anda harus tahu dalam batasan tentang handphone yang Anda miliki privasi, Pak. Lagi di kelas seminar, juga itu suaranya diperbesar, main game lagi. Habis main game, suaranya tanpa melihat daripada hak orang lain untuk mendengarkan seminar sambil main game, suara diperbesar. Oh, bego lu tembak udah di belakang. Oh, tolong gak jagain gua. Nah, berarti apa yang terjadi kalau seperti itu? Melanggar nilai privasi bagi orang lain, merugikan. Nah, lalu apa lagi? Lagi seminar, tiba-tiba, yang di belakang tidak menghargai orang lain. Seperti apa? Gua dapat web bagus nih, VPN, buka, mantep. Nah, apa yang terjadi? Melanggar daripada nilai privasi orang lain. Dalam bentuk apa? Penyebaran pornografi. Nah, ini dia. Menyimpan, gua ada banyak nih, lu mau apa? Dari India gua ada, Jepang ada, mau model apa? Dari Afrika ada, apa? Nah, ini. Apa yang terjadi? Merusak daripada pelanggaran nilai kode etik atau etika berupa apa tadi? Penyebaran pornografi. Oke, lanjut. Biasanya adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan itu menjadi salah satu perilaku dalam pekerjaan yang sering diperhatikan perusahaan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa kebiasaan itu dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, meningkatkan biaya asuransi kesehatan, dan menurunkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, beberapa perusahaan juga mencoba mengurangi jumlah pekerja yang merokok melalui berbagai kebijakan kesehatan. Namun ada juga wilayah pekerja tetap memiliki hak untuk merokok di luar jam kerja karena dianggap sebagai pilihan pribadi. Contoh kebijakannya ini, yang pertama ada program berhenti merokok bagi pekerja, kedua biaya asuransi kesehatan lebih tinggi bagi perokok, yang ketiga larangan merokok di area perusahaan, yang terakhir penyediaan layanan kesehatan khusus untuk pekerja. Ada dampaknya, yang pertama itu membantu meningkatkan kesehatan pekerja, kedua mengurangi biaya kesehatan perusahaan, ketiga menimbulkan perdebatan tentang hak pribadi pekerja, yang terakhir beberapa pekerja merasa kebebasan pribadinya itu dibatasi. Oke, walaupun Anda memiliki hak seperti contoh merokok, tapi juga Anda jangan lupa bahwa ada hak orang lain untuk tidak menghirup asap rokok. Jangan memberikan sebuah nilai untuk mempengaruhi orang lain. Berikan orang lain kebebasan untuk tidak merokok. Misalnya contoh nih, hobinya rokok, ketemu, mau ngapain? Mau kuliah, tar dulu sebentar, gua nggak mau. Cemen lu, laki-laki udah gede, dewasa, kuliah nggak merokok. Wah, apaan lu? Bencong lu, udah pakai rokok aja nih, nggak usah kuliah lu, nggak usah jadi temen gua. Ayo, enggak, usaha-usaha lu belagu, sok orang lu, dapat di toyol, orang lu. Nah, berarti kalau seperti itu terjadi pelanggaran etika apa nih? Pelanggaran etika. Nah, mempengaruhi, memaksa orang lain, dibilang supaya menjadi pria sejati, pangku, keren. Nah, mesti begitu. Nah, kalau begitu kayak keren, berarti apa? Misalnya memaksa, mempengaruhi, atau di tempat umum, misalnya contoh, lagi berkendara, naik motor. Nah, tiba-tiba namanya motor kan kita nggak tahu asap kendaraan
nilai etika. Nah, ada yang masih komentar? Seperti tadi contohnya, nah, atau ada pernah saya lihat di IG sampai viral. Nah, ada pasangan muda suami istri lagi merokok sambil bawa anak kecil ditegur baik-baik, Mas jangan merokok, nah bahaya, malah dibilang apa lu? Rokok gua, bini gua, anak-anak gua, nah solo, nah, sampai akhirnya keributan terjadi, akhirnya viral. Nah berarti pelanggaran etikanya apa yang terjadi di dia? Yaitu bahwa orang lain juga memiliki kebebasan. Anda boleh merokok, tapi apa? Ada tempat-tempatnya. Nah, seperti tempat yang diberikan kebebasan. Tapi tempat umum seperti halte, kalau di Indonesia lagi rumah sakit, sekolah. Nah, lalu lagi kampus. Nah, seperti kampus tempat parkir oke, silakan. Tapi masa sambil di kelas merokok? Nah, apa yang terjadi? Jadi etika itu adalah suatu konsep yang diterapkan dalam teknologi informasi. Ada berbagai teori. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya terangkan satu pernyataan satu kali shot. Jadi teori etika dalam deontologi adalah, nah apa yang terjadi kira-kira? Nah, pasti menimbulkan suatu permasalahan. Pak, Bapak ngajarin etika, tapi diri sendiri tidak beretika, merokok di depan umum, mencontohkan mahasiswa yang tidak baik. Di kelas lagi Pak, di tempat umum, bukan di tempat-tempat yang diperbolehkan dalam kampus, misalnya contoh di tempat parkir. Nah, apa yang terjadi ini? Nah, bisa terjadi permasalahan dalam etika bertapa nilai pelanggaran. Oke, lanjut silakan.